Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Rabu 20 Juli 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa saudara-saudara sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Firman-Mu berperintahlah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Firman hidup datanglah, bangkitkan manusia, bangsa-bangsa mengeluh, datanglah perintah-Mu. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada malam hari ini, Rabu 20 Juli 2022, terambil dari kitab Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 12. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur malam ini kami boleh menikmati anugerah dan kasih Tuhan. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami, tuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Satu tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis. Patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapus dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab
hingga sekarang kamu belum sampai di tempat perhentian dan kemilik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita ketika kita diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan lebih berbahagia lagi kalau kita dimampukan untuk melakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Dari bacaan kita Ulangan 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 tadi, diberi satu tema, ibadah yang Tuhan perintahkan, kamenomban tuna pak parentan puang matua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk fokus beribadah kepada Tuhan perlu didukung dengan tempat dan tidak tergoda dengan hal-hal yang dapat menggagalkan kita untuk fokus kepada Tuhan. Bangsa Israel diminta Tuhan menjauhkan serta memusnahkan segala tempat penyembahan bangsa-bangsa lain yang masih ada di tempat yang diduduki orang Israel. Tidak boleh ada yang tersisa, baik tempat maupun nama dari Allah yang disembah oleh bangsa lain. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Israel fokus semata-mata kepada Tuhan yang memilih mereka. Tempat-tempat penyembahan jika masih ada, sangat berpotensi untuk mengalihkan perhatian Israel kepada Tuhan, dan bahkan bukan tidak mungkin mereka akan ikut menyembahnya. Tuhan sangat menegaskan agar mereka benar-benar memelihara kekudusan Tuhan. Sehingga kepada mereka diingatkan bahwa Tuhan sudah memilih tempat di mana mereka harus pergi beribadah. Ibadah Israel harus berpusat untuk menghindari setiap orang untuk melakukan sesuatu menurut keinginannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hanya di tempat yang Tuhan telah pilih yang diperkenankan bagi Israel untuk beribadah. Dan tempat itu harus steril dari segala bentuk simbol penyembahan kepada Allah lain. Beribadah adalah suatu tanggung jawab bagi setiap orang percaya. Saudara-saudara, ibadah bukan sekedar kewajiban, tetapi bentuk pengabdian kepada Tuhan dan sebagai wujud iman yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Untuk itu, dalam peribadahan kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan kepada aksesoris tempat ibadah atau apa yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, Tuhan sudah menetapkan bagaimana kita harus beribadah kepadanya, sehingga ibadah kita berkenan kepadanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita
satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kembali bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah, kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk beribadah dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Biarlah Tuhan oleh Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami mau berdoa buat jemaat Tuhan, jemaat Elim Balikpapan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami semua. Kalau malam ini kami boleh ada dalam keadaan sehat, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa, secara khusus kami mau berdoa dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang pada hari ini boleh menikmati pertambahan usia. Bagi saudara kami, Bapak Martinus, Ibu Darlin Lomo, Julia Lendawola, Eklesia Yolanda Silambi, Reza Aditya Ramba, Ibu Arlin Buntu Karaeng, Bapak Yohanes Bela, Bapak Luther Sarungu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Semua adalah anugerah Tuhan. Sempurnakan sukacita yang mereka alami Tuhan. Dan dari semuanya itu Tuhan, ucapan syukur senantiasa dinaikkan kepada Tuhan. Bersyukur juga bersama dengan keluarga kami, anggota jemaat Tuhan yang boleh mengalami ulang tahun pernikahan mereka. Bersama dengan Bapak Mesak Robi dan Ibu Kristina Eva Sanda, Bapak Ruben Sulo dan Ibu Martina Sura. Berkati keluarga mereka Tuhan. Kami percaya dalam mengarungi rumah tangga, Tuhanlah yang hadir sebagai kepala rumah tangga bagi mereka. Tuhan mengaruniakan kesehatan, mengaruniakan hikmat, sehingga mereka boleh tetap ada sampai pada saat ini, boleh menikmati anugerah Tuhan dalam pertambahan usia pernikahan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan, terutama buat mereka yang dalam keadaan sakit, baik itu dirawat di rumah sakit atau di rumah-rumah mereka. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami percaya dalam nama Yesus mereka boleh sembuh dan segala perawatan yang mereka terima baik melalui para dokter, bahkan kasih sayang dari keluarga, kami percaya semuanya itu adalah merupakan saluran kesembuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami, terlebih bapak-bapak rumah tangga yang sedang melaksanakan tugas pekerjaan, baik yang ada di laut, yang ada di hutan, atau dimanapun mereka menjalankan tugas pekerjaan mereka. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Tuhan pelihara dan jaga mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaannya dengan baik. Dan dari pekerjaan itu berkat-Mu Tuhan curahkan, mereka boleh menikmati dan bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga, Tuhan berkati dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, mengasuh dan
mengarahkan anak-anak karunia-Mu. Tuhan berkati kami semua. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang sementara berjuang mencari pekerjaan. Tolong mereka Tuhan, Engkau mengetahui keadaan kehidupan mereka. Engkau tahu yang mereka butuhkan Tuhan. Karena itu kami percaya Tuhan memberkati segala usaha dan upaya yang mereka lakukan dalam mereka menantikan pekerjaan. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Dan sekiranya Tuhan berkenan, Tuhan memberikan pekerjaan kepada saudara-saudara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Bersyukur bahwa pada hari ini mereka boleh memulai pelajaran di sekolah. Tuhan berkati mereka semua, karuniakan kesehatan bagi mereka, berikan hikmat, berikan kepintaran, ketekunan kepada mereka, sehingga anak-anak kami boleh sehat dan boleh belajar dengan baik. Kiranya apa yang mereka cita-citakan hanya boleh terwujud sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja kami Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan berkati kedua pendeta kami, Bapak Alex dan Ibu Titi. Tuhan berkati dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Tuhan tetap mengaruniakan kesehatan kepada mereka. Mereka boleh mengangkat tugas pelayanan dengan penuh sukacita, dan mereka tetap mengandalkan Tuhan untuk senantiasa menolong dan menguatkan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, berkati dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati para pemimpin kami, secara khusus Kota Balikpapan. Tuhan berkati sehingga para pemimpin Kota Balikpapan boleh memimpin dengan penuh keadilan, dengan penuh kesejahteraan, dan dari dalamnya kami boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, ini doa kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami. Kami sampaikan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu setia mengajarkan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong
sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Rabu 20 Juli 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Shalom.